Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang RPP pembelajaran abad 21. Namun sebelumnya, mari kita ingat kembali 4 model pembelajaran yang diyakini dapat memperkuat pendekatan pembelajaran kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik. Baik Bapak Ibu Guru, untuk 4 model pembelajaran ini, yang pertama adalah pembelajaran based learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis problem. Yang kedua, proses pembelajaran yang berbasis project atau yang disingkat PJBL dalam bahasa Inggris, Project Based Learning. Yang ketiga adalah Discovery Learning atau kita singkat DM, yaitu pembelajaran yang berbasis penyelidikan. Kemudian yang keempat adalah Inquiry Learning atau IN. Dalam bahasa Indonesia kita kenal pembelajaran yang berbasis penelitian atau penemuan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya hanya akan mencontohkan bagaimana merumuskan RPP yang berbasis model pembelajaran PBL. Untuk project based learning, discovery learning, dan inquiry learning, RPP-nya akan kami sampaikan pada video yang mendatang. Jadi, pada video kali ini hanya akan menyampaikan bagaimana merumuskan RPP yang berbasis atau menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baik Bapak Ibu, sebelum kita merumuskan RPP, mari kita ingat kembali sintak problem based learning yang diawali dari orientasi peserta didik pada masalah. Jadi problem based learning ini mempunyai langkah-langkah yang harus kita lalui mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah orientasi, dilanjutkan dengan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang mana Bapak dan Ibu Guru nanti akan memfasilitasi peserta didik mengenai apa yang harus dia ketahui, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Yang ketiga nanti adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Sedangkan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada langkah keempat ini, anak-anak diberi kesempatan untuk menyajikan bagaimana laporan yang akan dia sajikan, apakah dalam bentuk tulisan, bentuk paragraf, berbentuk bagan, berbentuk hasil karya, skema, gambar, atau yang lainnya. Yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan sintak dari project based learning ini mulai dari pertanyaan mendasar, mendesain, ini tidak akan saya uraikan secara jelas, hanya saya tunjukkan saja, mungkin akan kita jelaskan pada video yang akan datang. Begitu juga untuk sintaks discovery learning, dan kalau sintak discovery learning ini dengan sintak inquiry learning, langkah-langkahnya sama, dimulai dari pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, dan seterusnya sampai ke menarik kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana menyusun RPP model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning? Berikut contohnya. Kelas 4 semester genap, mata pelajaran matematika, materi pokok pengolahan data. KD pengetahuan yang kita pilih 3.8, yakni menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Di sini kata kuncinya atau materi intinya adalah data tunggal. KD yang keterampilan yakni 4.8 yang berbunyi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, setelah kita memilih KD, berikutnya adalah
merumuskan indikator pencapaian. Indikator yang kita pilih kali ini bukan indikator yang pertama, tetapi indikator yang ke-11. Jadi urut-urutannya setelah menganalisis modus, menentukan modus, menganalisa min, menentukan min, baru membandingkan min dan modus untuk KD pengetahuan. Sedangkan untuk KD keterampilan, mulai dari menerapkan modus, menyajikan modus, menerapkan min, menyajikan min, yang terakhir adalah menyelesaikan min dan modus dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya kita rumuskan sebanyak 2. Yang pertama, melalui model pembelajaran based learning, peserta didik dapat membandingkan modus dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili suatu data. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dan min dari data tunggal menggunakan literasi media, kerjasama, kreatif, berpikir kritis, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus mencakup ranah pengetahuan, kemudian keterampilan, juga sikapnya. Baik Bapak Ibu, langkah pembelajaran yang pertama untuk kegiatan pendahuluan ada 5 hal yang harus dilakukan guru. Yang pertama, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti pelajaran. Apa contohnya? Berdoa, mungkin hafalan-hafalan, atau pembacaan ayat suci Al-Quran atau yang lain. Untuk fisik bisa olahraga, baris berbaris, tepuk tangan, melompat, bernyanyi, dan lain-lain. Yang kedua, di kegiatan pendahuluan Bapak Hirupku harus memberikan motivasi belajar pada siswa. Ini terkait dengan tingkah laku apa atau sikap apa yang akan dikembangkan. Kalau tadi dalam tujuan pembelajaran diantaranya adalah berpikir kritis, kreatif, dan memiliki selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga Bapak Ibu, hal yang harus dilakukan guru ketika pendahuluan adalah mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dan sering dilupakan Bapak dan Ibu guru adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Jadi kelima hal ini wajib hafal di luar kepala. Bagaimana dengan RPP-nya yang 1 halaman? Tidak usah ditulis semuanya, tetapi sudah di luar kepala. Mulai menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, memberi motivasi, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dan yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan, sampai menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian ini. Wajib. Namun yang dituangkan dalam RPP minimal nomor 5. Cakupan materinya apa dan penjelasan uraian kegiatannya bagaimana yang sesuai dengan silabus tertentunya. Jadi kelima hal ini harus dilakukan tetapi tidak harus urut. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Di mana kegiatan inti ini harus kita susun secara urut sesuai dengan sintak problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Urutan yang pertama atau langkah yang pertama atau tahap yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kita orientasi dulu. Contoh ini.
Yang pertama, guru menanyakan tugas terstruktur pra pembelajaran tentang ukuran tinggi badan siswa. Baik daring maupun luring bisa ditanyakan. Kemudian secara kelompok peserta didik mengisi tabel tinggi badan. Jarak jauh juga bisa kerja kelompok, telepon-teleponan, WhatsApp-an. Nah, apalagi kalau pertemuan langsung bisa juga dilakukan. Yang ketiga, guru menyajikan dan peserta didik memperhatikan data tinggi badan siswa kelas 4. Jadi semua sudah melaporkan tinggi badannya, sekarang guru menyajikan tabelnya, baik yang online maupun yang offline. Kemudian peserta didik memperhatikan tabel tinggi badan. Disinilah terjadi transfer knowledge pembelajaran abad 21. Kemudian yang keempat, peserta didik memberi tanggapan secara kritis dengan bahasa yang santun dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh guru. Kenapa saya terbalik? Karena sikap ini yang akan kita kembangkan, yang akan kita pupuk, yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi pembelajaran abad 21, disinilah ada PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, apa yang harus diketahui siswa dan apa yang harus dilakukan? Di sini ada pertanyaan. Inilah orientasi. Berapakah tinggi badan tertinggi dari siswa kelas 4? Berapakah tinggi badan terendah dari siswa kelas 4? Bu, pertanyaannya tidak hot. Ya, ini memang pertanyaan yang pengetahuan yang harus dimiliki siswa. Berapa tinggi berat badan rata-rata siswa kelas 4? Bu, jawabannya tertutup, Bu. Satu aja. Iya. Berapakah tinggi badan yang paling sering muncul? Nah, ini modusnya berapa? Yang terakhir, buatlah satu kalimat yang dapat menggambarkan data di atas. Ini jawabannya tentu lebih dari satu. Tergantung anaknya mau membuat kalimat seperti apa. Disinilah muncul pembelajaran abad 21 yang berbasis HOTS. Saya pikir sudah paham untuk orientasi. Berikutnya tahap yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Untuk belajar ya, diorganisasikan. Kegiatan yang pertama, sintaknya, ini sintak yang kedua, langkah-langkahnya, peserta didik secara kelompok menerima tugas menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus dan min dari data tunggal. Masalah yang pertama, perhatikan dengan teliti tabel hasil pemungutan suara tentang tempat rekreasi. Perhatikan, saya beri tebal, teliti PPK-nya ya. Sikap yang akan dikembangkan. Di sini ada tabel 18 anak dengan pilihan tempat rekreasi yang berbeda-beda. Permasalahannya, berdasarkan tabel di atas, kemanakah pilihan tempat rekreasi kelas 6 yang akan dipilih? Nah, ini hot ini. Ini berarti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus. Jadi pilihan yang sering muncul di sini adalah Pantai Kelapa. Berikutnya, masalah yang kedua. Perhatikan dengan teliti tabel hasil pendataan penduduk Desa Sakti dan Turi. Di bulan Januari, Desa Sakti pendapatan penduduknya sekian. Di Desa Turi pendapatannya setiap bulan sampai setahun sekian. Suatu desa dikatakan makmur jika penghasilan rata-rata penduduk dalam satu bulan di atas Rp1.600.000. Berdasarkan tabel di atas, apakah Desa Sakti dan Desa Turi termasuk makmur? Di anak-anak harus merancang
bagaimana nanti membuat laporannya. Manakah yang akan lebih makmur, desa sakti atau desa turi? Dia akan membandingkan. Nah, inilah Bu, di langkah tahap yang kedua, Bapak Ibu, ada dua masalah. Masalah pertama berkaitan dengan min, yang kedua berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan modus, yang kedua berkaitan dengan min. Nah, sekarang tahap yang ketiga, sintak yang ketiga, membimbing penyelidikan baik individu maupun kelompok. Kegiatannya, peserta didik melakukan diskusi secara kritis. Nah, ini akan dikembangkan. Mengajukan pendapat, argumen, dan ide terhadap permasalahan yang akan dipelajari, dipecahkan. Yang kedua, peserta didik menyusun rancangan penyelesaiannya. Gurunya nanti, gurunya jelas membimbing penyelidikannya, apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikutnya tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano, harus disediakan. Peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Jadi kertas planonya tadi dipasang di dinding kelas. Peserta didik dalam satu kelompok memilih satu anggota kelompok yang akan menjadi penjual informasi. Sedangkan anggota yang lain nanti menjadi pembeli informasi. Tanpa melihat perbedaan sara dan mufakat. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting supaya anak-anak tidak membeda-bedakan temannya. Setiap kegiatan harus ada PPK-nya. Yang keempat, setiap kelompok mempunyai waktu 3 menit di setiap kelompok lain. Ketika mendengar bunyi tepukan, kelompok berpindah ke kelompok selanjutnya. Asik sekali, menyenangkan pembelajaran. Yang kelima, peserta didik yang berperan sebagai pembeli informasi melakukan tanya jawab dengan percaya diri dan memberikan tanggapan dengan kritis. Begitulah kira-kira Bapak Ibu pendekatan pembelajaran abad 21. Yang terakhir, langkah yang terakhir setelah belanja. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dievaluasi. Pertama, peserta didik berperan sebagai pembeli informasi kembali ke kelompok awal. Menyampaikan pengetahuan yang diperoleh dari kelompok lain. Mulai saiki. Setelah kelompok memperbaiki hasil pekerjaan, setiap kelompok memperbaiki hasil pekerjaan setelah mendapat tanggapan dari kelompok lain. Sekarang memperbaiki laporan. Setiap kelompok melakukan penilaian ke kelompok lain tentang kelompok mana yang paling menarik dan benar dalam penyelesaian permasalahannya. Terakhir, peserta didik secara mandiri menyelesaikan permasalahan lain yang diberikan guru dengan teliti. Tentu saja untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran pada hari tersebut. Kegiatan yang ketiga, kegiatan penutup, ada 4 hal yang harus disampaikan oleh guru. Kalau di pendahuluan tadi ada 5, sekarang ada 4 yang harus di luar kepala. Yang pertama, mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Apakah ada hambatannya? Oh tidak Bu, menyenangkan sekali. Kalau ada hambatan, apa solusinya? Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, Bu Guru menyampaikan bagaimana ini pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak. Yang menyenangkan, coba gambar emoticon, tersenyum, nanti ditempelkan. Yang merasa tidak senang, gambar orang menangis, emoticon menangis.
baik yang online maupun offline bisa dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan tindak lanjut. SATT, KMTT, PR-nya apa, kegiatan mandiri tidak terstrukturnya apa, atau mungkin pesan moral, dan lain-lain. Yang keempat adalah menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Bu, RPP-nya cuma 1 halaman, Bu. Apa semuanya ditulis? Tentu tidak. Harus sudah di luar kepala. Yang ditulis minimal nomor 4 dan nomor 3. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.